Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Ada sebuah cerita yang datangnya dari seorang pemuda yang hidup di ibu kota mengadu nasib untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dia mempunyai pengalaman hidup yang lumayan mengenaskan. Di satu waktu, dia pergi ke Mbah Dukun untuk meminta pertolongan. Namun dari apa yang diharapkan dan dia inginkan, sama sekali tidak didapatkannya. Sebut saja namanya Azam. Dia hidup di kerasnya ibu kota yang jauh dari keluarga. Azam ini bekerja di sebuah pabrik tekstil yang gaji setiap bulannya lumayan besar, cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Sudah 2 tahun, Azam hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil demi mencari rupiah. Selayaknya pemuda pada umumnya, Azam ini mempunyai pacar bernama Vina. Mereka merajut kasih semenjak bekerja di pabrik itu sampai sekarang, dan mereka berpacaran hampir 2 tahun lamanya. Azam mengharapkan agar hubungannya lancar sampai ke jenjang pernikahan. 2 tahun perjalanan cinta Azam dan Vina, lika-likunya dihadapi mereka dan segala rintangan mereka terjang. Azam sering berkunjung ke rumah keluarganya Vina, dan Azam pun diterima dengan baik. Namun baiknya keluarganya Vina tidak seperti yang diharapkan. Hasil dibalik kebaikan orang tuanya Vina sebenarnya hanya selayaknya seorang tamu atau teman dari anaknya yang tidak diinginkan kehadirannya. Tanpa sepengetahuan Azam dan tanpa sepengetahuan Vina, Vina ternyata sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Sewaktu Azam mendengar kabar kalau Vina akan dijodohkan oleh orang tuanya, sangat-sangat terkejut. Vina sendiri berkata, "Saya pun tidak tahu kalau orang tua saya ternyata menjodohkan saya dengan orang lain. Saya sebagai anak juga bingung. Kalau saya nggak menurut sama orang tua, saya nanti dibilang anak durhaka. Sementara hubungan kita saja tidak ada restu dari orang tuaku," kata Vina. Azam yang mendengar penjelasan dari Vina sangat tidak terima. "Hubungan kita selama bertahun-tahun ini artinya apa? Apakah hanya karena dijodohkan terus kamu tidak mau lagi dengan saya?" kata Azam. Vina menjawab sembari menundukkan kepala dengan meneteskan air mata. Dia bingung harus bagaimana. "Jujur, saya mencintaimu dan saya pun mengharapkan kalau kamu itu menjadi pendamping hidup saya. Tapi pada kenyataannya, yang harus saya hadapi, saya harus menerima pinangan orang lain demi kedua orang tua saya. Walaupun di dalam hati saya ini, saya belum bisa menerima perjodohan ini," lanjut Vina. Azam yang mendengar penjelasan Vina hanya terdiam, menunduk dan berpikir, "Bagaimana kalau kita kabur dari rumah?" kata Azam. "Kalau saya kabur, saya sudah bilang saya tidak mau menjadi anak yang durhaka. Saya ingin berbakti kepada orang tua saya. Saya ingin mengabdikan hidupku sebagai anak yang bisa menghargai dan menghormati juga berbakti kepada orang tua saya. Jadi, mohon maaf, hubungan kita tidak bisa dilanjutkan. Mungkin ini kali terakhir saya dan kamu bertemu," ujar Vina sembari meneteskan air mata dengan Azam yang sangat tidak terima dengan keputusan itu. Seminggu setelah Azam diputuskan Vina, Azam dengan beraninya mendatangi dukun untuk meminta bantuan dan untuk mendapatkan mantra yang bisa meluluhkan hati Vina dan terutama kedua orang tuanya Vina. Azam tidak memperdulikan maharnya berapa. Bagi Azam yang penting, keinginan dia mendapatkan mantra dan mendapatkan Vina kembali bisa terwujud.
sebuah benda yang diberikan oleh dukun itu dengan sebuah mantra yang Azam harus menghafalkannya dengan benda pemberian dari sang dukun. Setelah seminggu kemudian, Azam mendatangi rumah orang tuanya Vina. Azam dengan beraninya mendatangi kediaman Vina sendirian. Padahal Azam tahu kalau orang tuanya Vina tidak mengizinkan Azam untuk datang secara sendiri. Azam diizinkan datang dengan teman-temannya. Tapi kali ini Azam merasa yakin, merasa percaya diri dengan mantra yang sudah diritualkan ke benda itu yang akan memberikan petuah atau kemampuan yang dipercayai bisa menaklukkan orang tuanya Vina dan juga meluluhkan hatinya Vina agar mau menerima Azam kembali. Saat Azam mengetuk pintu rumah, orang tuanya Vina yang membukakannya dan langsung menyuruh Azam masuk. "Silahkan, masuk nak, sebentar ya. Vina ada di belakang, ibu panggilkan dulu," kata orang tua Vina. Setelah itu, Vina datang menghampiri Azam sembari menanyakan kabar, dan setelahnya mereka berdua ngobrol. Tidak berselang lama, bapaknya Vina mengatakan, "Mohon maaf ya, Nak Azam. Vina terpaksa saya jodohkan dengan laki-laki lain yang bukan pilihan Vina. Tapi ini semua dikarenakan permintaan keluarga yang jauh sebelumnya sudah dibicarakan. Sementara Vina sendiri pun hanya tahu lewat foto, tidak mengenal secara langsung calon suaminya bagaimana. Karena saat ini calonnya Vina masih di luar negeri, sedang menyelesaikan sekolahnya. Sepulangnya dari luar negeri, dia akan melangsungkan hajat, yaitu menikahi Vina," kata bapak Vina. Apa? Kira-kira kapan pulangnya, Pak?" tanya Azam secara hati-hati. "Ya, kurang lebih setengah tahun lagi, nak," kata bapaknya Vina lagi. Azam pun pura-pura menerima, walaupun hatinya sangat sakit, seperti dihantam bertubi-tubi. Dengan membaca mantra di dalam hatinya, dan sembari menggosok-gosokkan benda yang ada di kantong celananya, orang tuanya Vina tiba-tiba berubah baik dan luluh dengan Azam yang membuat rasa percaya dirinya semakin tinggi. Sebenarnya saya juga ndak enak sama Nak Azam. Kalau memang jodoh, pasti tidak akan kemana. Jadi, Nak Azam boleh datang ke sini. Tapi mohon maaf, datanglah sebulan sekali, atau paling cepat 3 minggu. Jangan terlalu sering. Itu pun kalau nggak keberatan, ujar bapaknya Vina sembari tersenyum. Azam merasakan kalau orang tuanya Vina sudah kena mantranya, membuat hatinya Azam sedikit lega. Saya mohon maaf, bukannya saya ikut campur soal Vina sama calon suaminya. Tapi Vina juga sebenarnya mengharapkan kehubungan yang lebih lanjut dengan saya, Pak," kata Azam dengan percaya dirinya. "Iya, tapi kalau memang niatnya Bapak itu lebih baik dijodohkan, ya itu terserah. Tapi apa Vina bisa menjalani hubungan dengan orang yang tidak dikenalnya? Bahkan bertemu saja belum, Pak. Apa Bapak tidak kasihan dan tidak khawatir akan kedepannya?" kata Azam kepada bapak Vina. Orang tua Vina bengong sebentar, sembari mencerna perkataan Azam. Vina pun memberikan masukan ke orang tuanya dan juga didengar oleh Azam. "Benar, Pak," kata Mas Azam. "Kalau saya menikah dengan orang yang tidak saya kenal, apakah Bapak tega melihat saya harus menjalani hubungan keluarga tanpa mengenal satu dengan yang lain? Apakah Bapak tidak mengerti perasaan anak Bapak?" kata Vina. Perkataan itu didengar oleh orang tua Vina sendiri. Azam mendengar perkataan Vina tersenyum tipis, namun respon dari orang tuanya Vina di luar dugaan. "Kalau memang baiknya Vina sama kamu, Azam, ya tergantung gimana nantinya. Bapak belum juga tahu, tapi mohon maaf kalau lamaran itu sudah terlanjur saya terima. Walaupun Vina tahu, tapi tidak secara terus terang Vina tahu kalau dirinya akan dilamar oleh calon laki-lakinya. Namun Vina menerima kalau dirinya akan dijodohkan karena dia ingin menghargai dan berbakti ke orang tuanya. Walaupun secara perasaan saya juga belum tahu bagaimana perasaan anak saya nanti setelah menikah dengan calon suaminya," kata bapaknya Vina ke Azam. Setelah obrolan itu, akhirnya Azam pamitan ke orang tuanya Vina. Dia pergi meninggalkan kediaman Vina. Di dalam perjalanan, di dalam hatinya Azam berseri-seri
seakan-akan senang sekali karena tujuan dan niat dia datang untuk menaklukkan hati dari orang tuanya Vina, dan juga menaklukkan Vina itu benar-benar terlaksana berkat mantra dari sang dukun. Setelah sampai di rumah, Azam sendiri mengingat kalau sang dukun ini harus didatangi setiap kali benda itu digunakan agar kesaktian tuah benda yang dimantrai itu bisa memberikan efek lebih. 1 bulan setelah Azam mendatangi dukun itu yang kedua kalinya dengan membawa mahar dengan jumlah yang lumayan besar. Dengan rasa kecewanya, sakit hatinya itu mengatakan, "Aku tidak akan melepaskan kamu begitu saja, Vina. Aku akan memperjuangkan kamu sampai benar-benar aku yakin kalau kamu bukan jodohku." Azam melakukan cara yang keji dengan memelet Vina, tak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Bagi Azam, yang penting pelet itu bereaksi sesuai dengan apa yang diharapkannya. Azam menemui Vina dan menyampaikan, "Aku akan berusaha mendapatkan kamu, Vina. Segala cara akan kulakukan. Aku tak rela kamu bersanding dengan orang lain," kata Azam. Vina pun menjawab sedemikian baiknya, "Kalau keinginan kamu seperti itu, perjuangkanlah aku. Kalau benar-benar kamu mencintai aku dan mengharapkan aku hidup denganmu, akan kulihat perjuangan kamu sampai mana," kata Vina. Jadi hubungan Azam sama Vina, di balik Vina yang dijodohkan oleh orang tuanya, Vina sebenarnya juga mengharapkan kalau Azam sebagai pendamping hidupnya. Tapi pada kenyataannya yang dihadapi Vina harus menuruti keinginan orang tuanya dan harus menerima lamaran dari orang lain. Semenjak itu, Vina dan Azam komunikasinya sangat terbatas. Setiap kali Azam datang ke rumah Vina, orang tuanya selalu menyuruh dan membatasi agar Azam tidak terlalu lama di rumah Vina. "Mohon maaf, karena Vina sudah ada calonnya, jadi kamu tidak diperbolehkan lama-lama di sini. Dan sebenarnya Vina ini tidak boleh menerima tamu laki-laki yang datang secara sendiri. Kalau kamu mau datang ke sini, ajak teman kamu, jangan sendiri seperti ini. Saya tidak menginginkan ada gosip yang datang dari tetangga kalau anak bapak, Vina, yang sudah dilamar orang lain, tapi masih menerima tamu laki-laki," ujar orang tuanya Vina. Semenjak itu, Azam sudah tidak lagi mendatangi rumah Vina. Keadaan Azam yang sakit hati, putus asa, keadaan Azam yang benar-benar tidak terkontrol. Dia ingat betul dengan kata-kata yang disampaikan orang tuanya Vina. Azam sangat tidak terima. "Lihat saja, aku akan gunakan mantraku yang sangat ampuh agar orang tuanya Vina dan Vina sendiri benar-benar luluh kepadaku," kata Azam di dalam hati. Semenjak saat itu, Azam meminta bantuan ke dukun dengan maksud tujuan agar orang tuanya Vina bisa takluk terhadapnya dan juga agar Vina mau mengikuti apa yang diinginkan Azam. Tapi keinginan Azam itu yang meminta bantuan ke dukun dengan syarat yang harus dibebankan ke Azam sangat besar. Azam harus mengeluarkan biaya 5 kali lipat dari mahar yang sebelumnya. Iya, inilah yang namanya dukun mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Waktu itu, Azam tidak berpikir panjang. Hatinya yang sudah dibutakan oleh cinta, Azam dengan gampangnya mengiyakan apa syarat yang diberikan oleh sang dukun. Asalkan tujuan dan maksudnya tercapai, Azam mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk memelet Vina. Azam diberikan beberapa alat yang harus dibawa saat datang ke rumahnya Vina dengan tujuan menggagalkan pernikahan Vina dan menaklukkan hati orang tuanya. Dan hal ini terwujud. Semua gajinya Azam selama 1 bulan sebagian besar digunakan untuk mahar ke dukun yang harus datang setiap bulannya. Jadi hampir selama 5 bulan itu, Azam datang ke rumah dukun dengan gajinya yang diserahkan sebagian besar ke dukun. Dia merasakan dampak dari uang yang diberikan ke dukun. Azam terlilit banyak hutang ke warung-warung terdekat untuk bisa mencukupi kebutuhan Azam, karena memang hidupnya masih mengontrak tidak dengan orang tuanya. Setelah 5 kali Azam datang ke dukun dengan hidup yang seadanya, hal yang tidak disangka-sangka oleh Azam terjadi. Undangan yang tertera dengan jelas nama Vina dan calon suaminya. "Maaf, Nak Azam, saya kemari mau ngasih ini.
ini undangan pernikahan Vina. Nanti jangan lupa kamu datang ya, ucap orang tuanya Vina dengan raut wajah yang bahagia tanpa memikirkan perasaan Azam. Azam pun terpukul. Oh ya Pak, insya Allah saya akan datang, kata Azam. Dengan senyum palsunya, Azam mengucapkan kalimat itu. Sama sekali tidak menyangka perempuan yang sangat dicintainya akan menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Perjuangan Azam memelet Vina selama 5 bulan, yang di setiap bulannya Azam datang ke dukun itu untuk melakukan ritual, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Usaha Azam selama ini sama sekali tidak ada gunanya. Dia mulai bingung. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal orang tuanya Vina sudah mulai menerima aku dengan baik. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Ucapnya dengan menundukkan kepala dan menitikkan air mata. Keluarga Vina menerima dengan baik, tapi di balik kebaikan mereka, ternyata semua itu bohong. Azam murka terhadap perilaku orang tuanya Vina karena hanya pura-pura menerimanya. Apakah pengaruh dari mantra itu tidak sampai keluarga mereka? Gumam Azam. Acara pernikahan yang sebentar lagi akan digelar. Azam meminta bantuan ke dukun lagi. Dia pun mengatakan, pokoknya saya tidak mau tahu. Ini undangan sudah ada di tangan saya. Mereka akan melangsungkan pernikahan seminggu lagi. Saya minta tolong sama Mbah Dukun, bantu saya Mbah, agar pernikahan itu gagal dan tidak akan pernah terjadi, kata Azam kepada Mbah Dukun. Mbah Dukun yang mendengarkan apa yang diinginkan Azam, Mbah Dukun pun berbicara. Saya menyanggupi keinginan kamu, tapi ada mahar yang jauh lebih besar, kata Mbah Dukun itu. Saya akan menyanggupi asal keinginan saya terkabul Mbah, jawab Azam. Mahar yang jauh lebih besar dan sangat memberatkan Azam. Dalam tempo waktu 7 hari, Azam harus menyerahkan mahar itu yang jumlahnya 10 kali lipat dari gajinya. Dia tidak tahu harus mencari uang itu kemana. Yang dia punya hanya 1 motor yang digunakan untuk bolak-balik bekerja. Karena keinginan Azam yang menggebu-gebu, hati dan pikiran yang sudah sangat kacau, tanpa pikir panjang, motor itu pun dijual dengan harga yang tidak sesuai. Yang seharusnya sampai laku 20 juta, motor itu dijual hanya 15 juta. Karena waktu yang sudah sangat mepet dengan acara pernikahannya Vina. Azam tidak rela jika Vina menikah dengan orang lain. Setelah dia menjual motornya, esok harinya dengan membawa uang yang diinginkan dukun itu diserahkan ke sang dukun. Dukun dengan senang hati menerima. Kamu jangan khawatir, karena kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Dan selama 3 hari, mungkin paling lambat 6 hari, kamu akan mendapatkan Vina seutuhnya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan pernikahan itu tidak akan terjadi. Kamu percayakan semuanya sama Mbah Dukun, kata sang dukun itu menyampaikan ke Azam. Azam yang sudah cinta buta dengan Vina, segala cara akan dilakukan demi mendapatkan pujaan hatinya. 5 hari sebelum acara pernikahan itu dilakukan, Azam datang ke rumah orang tuanya Vina. Sesampainya di depan rumahnya Vina, Azam mengucapkan salam dan dibukakan pintu oleh orang tuanya Vina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Azam, silakan masuk nak, kata orang tuanya Vina. Vina pun dipanggil oleh orang tuanya. Vina, ini ada teman kamu datang di ruang tamu. Sini ditemui, kata bapaknya Vina. Saat Vina sedang berjalan menghampiri Azam, saat itu orang tuanya Vina langsung mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi Azam. Mohon maaf nak, kebetulan kamu datang ke sini. Undangan sudah diterima kamu kan? Kamu sudah tahu hari dan tanggalnya kan? Dan nanti di acara pernikahan anak saya berharap lebih ke kamu, agar kamu datang sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Vina, kata bapak Vina. Azam yang mendengar perkataan orang tuanya Vina terkekeh. Iya pak, insya Allah akan saya usahakan datang, kata Azam. Lucu sekali bukan, menghadiri acara pernikahan wanita pujaan hatinya. Perkataan orang tuanya Vina
sama sekali tidak diharapkan oleh Azam. Vina yang mendengar obrolan itu pun menambahinya sembari memohon-mohon. Mas Azam, saya mohon dengan sangat kalau hubungan kita sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Dan inilah kenyataannya, kalau saya harus bersanding dengan pria yang dipilih oleh bapak saya. Tapi saya berharap dengan sangat terhadap Mas Azam. Mas Azam datang di acara pernikahanku ya. Dan doakan saya agar saya dengan calon suaminya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, kata Vina ke Azam. Bagikan puluhan duri menusuk hatinya, sungguh sakit sekali. Raut wajah kecewa tidak bisa ditutupi lagi oleh Azam. Azam pun menunduk meneteskan air matanya, merasakan kecewa. Tapi mau bagaimana lagi, takdir cintanya harus begini. Vina pun terdiam memandang raut wajah Azam yang sangat begitu kecewa. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi menyikapi keadaan yang seperti ini. Raut wajah Azam sangat masam. Dengan sesekali helaan nafas kasar, dia mencoba tetap tegar. Vina sendiri sebenarnya tidak mau dijodohkan, tapi mau bagaimana lagi, dia harus menuruti keinginan orang tuanya. Azam langsung bangkit dari duduknya dan berpamitan kepada orang tuanya Vina. Azam melangkahkan kakinya menuju ke kontrakan. Azam hanya bisa pasrah, perasaannya campur aduk hingga air matanya berlinang. Kini, Azam sudah berada di dalam kontrakannya. Dengan pikiran yang kacau dengan ditemani segelas kopi hitam, Azam mengingat kembali masa di mana Azam dan Vina menjalani hubungan. Kisah asmaranya selama 2 tahun harus berakhir karena perjodohan. Azam datang di acara pernikahan Vina dengan berusaha tersenyum dan berusaha tegar. Dia berharap mantra yang sudah diritualkan itu akan berjalan dengan semestinya dan acara pernikahan ini tidak akan terjadi. Tapi pada kenyataannya, Azam harus melihat secara langsung acara pernikahan mantan pacarnya yang sudah bersanding di pelaminan. Manusia mana yang tidak sedih melihat orang yang dicintainya menikah dengan orang lain? Azam sangat rapuh, tapi dengan jiwa laki-laki yang tidak boleh terlihat lemah, Azam datang memberikan selamat untuk Vina dan suaminya. Saat turun dari panggung pelaminan dengan senyum palsunya, di dalam hati Azam, dia tersadar sepenuhnya. Walaupun dengan bantuan dukun, dengan ritual yang dilakukan, tapi kenyataannya, kuasa Sang Pencipta tidak bisa ditandingi oleh ritual dan kekuatan gaib lainnya yang sama sekali tidak bisa merubah takdirnya sendiri dan juga takdirnya Vina dan suaminya. Mulai saat itulah, Azam akhirnya mengikhlaskan Vina bersanding dengan laki-laki yang sudah dijodohkan. Nah, untuk kalian semua, jangan sekali-kali melakukan bantuan lewat perdukunan, karena yang terbaik untuk melakukan dan meminta pertolongan yaitu kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penolong, yaitu Sang Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.